三道大比正式开始。第一轮考核正式开始。那秦晨在做什么？ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih berlatar di tempat kompetisi. Seperti kita tahu kalau semua kontestan dari semua benua itu sudah hadir di tempat tersebut. Tak terkecuali Lord Qinchen dan juga kelompoknya juga sudah datang ke sana. Tapi seperti biasa semua benua selalu meremehkan Suanceng yang merupakan berasal dari Papiliun dan benua Beitian yang diketahui Papiliun itu merupakan papiliun paling lemah di benua ini. Pada saat itu, langsung aja semua orang menatap dengan tatapan meremehkan hingga memunculnya seseorang yang langsung mengatai Lord kita. Tapi jelas ini adalah Lord Qinchen, dia tidaklah tinggal diam dan membalasnya. Namun pertikaian pun dihentikan dikala munculnya pemimpin kompetisi datang ke tempat mereka yang adalah Ouyang Genki. Semua orang lantas menghormatinya dan menyapanya. Kemudian Ouyang pun mempersilahkan semua peserta untuk mengikutinya memasuki ke dalam arena. Begitu pula dengan para tetua juga langsung menuju ke tempat duduk mereka masing-masingnya. Semua peserta segera mengikuti perintahnya berbaris di dalam arena. Dan seperti biasa para penonton nampak meremehkan Qinchen yang malah ikut dalam kompetisinya karena dia barulah berusia 20 tahunan. Jadinya para penonton mencemooh Suanceng yang telah berani memasang lore kita untuk mengikuti kompetisi ini. Mendengar suara sumbang dari para penonton tentu aja Tuan Ouyang menjadi penasaran dan lantas menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Barulah sang pelayan pun memberitahukan yang sebenarnya mengenai Suanceng yang telah membawa seorang alkemis muda yang seakan meremehkan kompetisi ini. Sontak aja Tuan Ouyang yang mendengarnya menjadi kesal, bahkan dia sedikit memarahi Suanceng yang telah meremehkan kompetisi ini dengan menampilkan alkemis muda yang belum berpengalaman. Di sana Suanceng hanya bisa memelas tanpa mengatakan apapun. Namun Tuan Ouyang menghentikannya dan akan menghukumnya ketika kompetisi sudah selesai. Kemudian setelah itu Tuan Ouyang lantas memperkenalkan diri yang merupakan penguji kompetisi sekaligus langsung memulai kompetisinya. Yang dimana kompetisi ini dibagi menjadi beberapa putaran guys. Putaran pertama adalah ujian pengendalian api, di mana katanya pengendalian api ini merupakan sebuah teknik yang harus dimiliki oleh setiap alkemis. Di mana teknik yang harus dikuasai terlebih dulu dalam pemurnian pil adalah pengendalian api. Langsung aja Tuan Ouyang pun mengeluarkan beberapa jenis api ke hadapan semua peserta kompetisi. Satu persatu dari mereka mendapatkan 10 jenis api untuk mengetesnya. Dikatakan menurut Tuan Ouyang semua api ini merupakan api tingkatan dasar dengan atribut yang berbeda. Dan pada ujian pertama ini para peserta disuruh untuk melakukan penggabungan pada semua api ini. Semakin banyak api yang bisa digabungkan, maka dialah yang akan menjadi pemenangnya. Dijelaskan juga kompetisi putaran pertama ini merupakan kompetisi penyisihan dan jumlah minimal api yang harus digabungkan minimal 3 api. Jika kurang dari 3 api yang digabungkan, maka dia akan didiskualifikasi. Akhirnya semua penjelasan pun sudah diumumkan. Saatnya kompetisi putaran pertama dimulai.
Seorang tetua kemudian mengatakan terkait putaran pertama ini yang lumayan sulit, di mana semua api memiliki atribut yang berbeda yang tentu aja diharuskan memiliki metode yang pas untuk menggabungkannya. Yakni pada saat memulai proses penggabungan akan selalu terjadi tolak-menolak antara api satu dengan api yang lainnya. Yang diharuskan setiap alkemis mampu untuk meredam penolakan itu. Pada kompetisi putaran pertama ini, sang tetua pun berpendapat kalau para murid tidaklah hanya diuji dalam hal pengendalian api aja, tetapi lebih dari itu yakni kesabaran dan ketelitian. Di dalam arena terlihat semua peserta langsunglah bergerak untuk mencoba menggabungkan setiap api. Akan tetapi pemandangan yang tidak terduga pun kita lihat guys, yaitu lord kita yang masih tersenyum tipis sembari melihat ke arah semua api di depannya. Bahkan tak hanya itu, lord kita juga sesekali melirik ke arah samping untuk melihat semua peserta yang tengah sibuk menggabungkan semua api. Waktu demi waktu terus berlalu, semua peserta pun tanpa henti terus berjuang dalam menggabungkan api itu. Dan tak terasa waktu sudah habis setengah jalan guys. Membuat semua tetua berharap-harap cemas penasaran siapakah orang yang akan menjadi pemenangnya. Namun masih aja guys, lord kita terlalu santuy karena menurutnya putaran pertama ini sungguhlah membosankan. Karena yang pasti lord kita akan dengan sangat mudah menggabungkan langsung semua apinya. Di saat yang sama di samping lord kita Yan Cidau sudah berhasil menggabungkan sebanyak 3 api. Begitu juga dengan para peserta yang lain yang juga perlahan satu persatu mulai berhasil. Tak hanya di situ, Yan Cidau lantas ingin memperlihatkan kemahirannya dengan kembali melakukan penggabungan apinya yang membuat semua penonton bersorak-sorai menyemangatinya. Namun berbeda dari arah belakang, terlihat putra suci rekan bos Kincen dia sangat kewalahan untuk menggabungkan hanya 2 api aja. Sampai saat ini semua peserta terlihat sudah hampir selesai untuk melakukan penggabungan semua apinya. Yang membuat semua tetua merasa bangga dan tak menyangka jika di tahun ini nyatanya banyak sekali murid yang jenius. Kemudian tak lama dari itu Yan Cidau kembali membuat kegemparan dengan menggunakan sebuah metode untuk menggabungkan semua apinya. Hal itu seketika menarik perhatian dari para tetua yang mengatakan kalau para murid kali ini jelas aja sedang menggunakan sebuah metode yang sangat luar biasa. Setelah Yan Cidau yang memunculkan kegemparan tadi, lantas para murid lain juga tidak mau kalah yang juga menggunakan sebuah metode baru untuk melakukan penggabungannya. Seorang tetua merasa kaget dengan metode Yan Cidau yang dialah juga bertanya-tanya mengapa dirinya tidak tahu mengenai metode yang digunakan oleh Yan Cidau. Mendengar pujian tersebut, sang guru alias Master Papilion Taiyun dia hanya tersenyum tipis seakan merasa bangga pada muridnya. Namun layaknya sang penguji kompetisi, Tuan Ouyang lantas menebak metode yang digunakan oleh Yan Cidau yang adalah dengan menambahkan sebuah api unik untuk menarik dan menggabungkan semua apinya. Sontak tetua Taiyun pun memuji persepsi dari Tuan Ouyang yang ternyata tebakan Tuan Ouyang itu memanglah benar. Yakni Yan Cidau ini memiliki garis darah keturunan api alias dia secara alami bisa bersahabat dengan semua api. Mendengar informasi itu guys, semua orang pun menjadi tercengang tak terkecuali Xuanzeng yang kini menjadi terkejut. Di saat keterkejutan melanda orang-orang, tiba-tiba seketika semua tetua pun menjadi kaget juga ketika melihat lord kita yang masih santuy melihat api di depannya. Tentu semua orang mulailah meremehkan Kincen yang kita lihat dia hanya bermain-main dengan api di depannya. Semua tetua pun berdiri merasa penasaran dengan apa yang tengah dilakukan lord kita. Dan akhirnya setelah sekian lama bermain-main, lord kita pun memulai proses penggabungannya dan setelah itu cerita pun bersambung. Namun sebelum kita akhiri video kali ini seperti biasa Mimin akan bahas untuk spoiler lanjutannya, langsung aja kita masuk ke spoilernya. Diceritakan dalam cuplikannya kita melihat kalau semua peserta sudah menyelesaikan semua penggabungannya. Yang mana di awal episode nanti lord kita akan memperlihatkan kemahirannya dalam mengendalikan api dengan mengeluarkan sebuah metode yang belum pernah semua orang lihat untuk menggabungkan semua api. Yang pasti semua tetua bakal tercengang guys. Singkat cerita semua peserta begitu juga dengan lord kita juga sudah menggabungkannya. Dan kini tinggallah semua peserta melakukan penilaian pada api yang mereka gabungkan.
Pada awalnya para peserta yang menguji api gabungannya itu hanya berkisar di 300 poin aja dan hanya beberapa orang aja yang memiliki poin hingga menembus 600 poin. Sampai singkat cerita giliran Yan Cidau yang memulai menguji nilai apinya yang ternyata api Yan Cidau memiliki poin 931. Sontak semua orang pun menjadi terkejut hingga mengaguminya. Dan kini giliran lore kita yang akan menguji api miliknya. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah api milik lore kita akan lebih tinggi dari Yan Cidau ataukah lebih rendah dari Yan Cidau? Yang pasti di episode nanti akan ada lagi sebuah kegemparan yang bisa jadi guys. Api lore kita tidak bisa diukur alias pengukurannya yang akan rusak. Oke, segitu dulu untuk spoilernya dan kita akan lanjutkan lagi di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.